Assalamualaikum, halo teman-teman. Langsung aja ya. Jadi kemarin mau cerita sedikit. Kemarin aku ditawarin crank triple crank ini sama temen. Jadi kemarin tuh disuruh bawa aja gitu kan. Katanya ini nggak kepake, nggak terpakai. Nah ini tuh crank triple. Aslinya ini bisa untuk road ya, sepeda balap. Triple itu karena ini ada 3 centringnya. Nah terus sebenarnya kemarin aku nggak mau ngambil kan, tapi kemarin kepikiran sama sepeda ini tuh sepeda lipat udah lama ya. Jadi sepeda lipat ini, cerita sedikit juga, sepeda lipat ini dulu habis dipakai, terus habis itu kecelakaan, udah setahun nggak pernah dipakai setelah kecelakaan itu. Jadi cuman disimpan. Terus ini kebetulan karena mau iseng aja lah gitu kan, akhirnya aku cuci jadi agak kelihatan bersih. Sebelumnya ini kotor banget ini. Pokoknya setelah kecelakaan itu nggak pernah lagi dipakai. Ini belum diapain. Itu ban depannya ini agak peleknya sampai bengkok ya, karena kemarin itu nabrak lubang sampai jengklit gitu namanya. Nah lanjut. Jadi setelah kemarin dipikir-pikir, wah ini lumayan juga gitu kan, bisa nggak kira-kira ini dipindah. Tapi kita fokus ke crank armnya ya. Crank armnya kita pindah dari triple ke single, dijadiin single. Ini kan single nih. Nah jadi ini tuh kan triple. Nah, ada 3 centringnya, 1, 2, 3. Ini kan triple. Udah gitu kemarin aku mikirnya ini udah hollow tech 2, udah dapat BB nya. Terus bentuknya itu bagus sih, driveline, nggak tahu ya mereknya, ini driveline gitu. Nah yang punya aku itu crank masih BB kotak ya, masih BB kotak. Terus ya biasa sih. Udah gitu kemarin aku mikirnya juga, ini cranknya bisa ada bautnya. Nah ini ada bautnya ya, ada bautnya, jadi ini pasti bisa dicopot ya. Kan ada tuh crank yang di paten jadi dilas mati di pantai gitu namanya, jadi nggak bakal bisa dilepas. Nah ini makanya mau aku coba, kalau misalnya bisa ya oke lah, kita masukin ke sini ya. Udah kita siapin dulu ya. Oke, jadi ini udah kita siapin, udah kita gantung. Dan ini cranknya kita mau lepas dulu ya. Ini mau kita itu mau kita lepas. Terus ini juga mau kita lepasin bautnya semuanya. BB juga kita lepas. Pokoknya kita lepas semua. Nanti kita coba ini. Oke, sekali lagi kita ini mau ngambil crank armnya ya. Crank armnya tuh ini aja. Jadi ini nanti kita lepas semua nih. Chainringnya yang ini kita lepas semua. Terus yang itu kita pindah ke sini. Nah kira-kira bisa nggak? Cocok nggak dia ya? Karena ini kan triple. Nah itu single, itu cuma 1. Sedangkan ini crank untuk 3 chainring, itu untuk single, untuk 1 chainring. Jadi sebelumnya kita udah nyiapin kunci untuk buka BB, kunci L, terus kunci cranknya nanti ya. Oke, sekarang kita buka dulu ya. Jadi kalau buka crank kotak ini tuh emang lebih ribet biasanya, lebih banyak
rantunya. Kita lepas dulu rantunya. Wah, banyak airnya. Banyak airnya. Oh ya teman-teman, buat yang suka sepedaan, kalau lagi musim hujan juga harus sering-sering diperhatikan ya rumah BB ini, karena dia sangat rentan gampang masuk air. Nah ini yang bikin BB itu suka keras kalau dilepas. Sini banyak kerendam air nih di sini nih. Jadi memang harus rajin-rajin nih dibersihin. Minimal kalau hujan, musim hujan itu gampang kok, apalagi kalau misalnya untuk BB yang udah holotek itu lebih gampang dilepas. Oke, sekarang kita mau nyopotin ini ya, chainringnya ini mau kita copotin biar bisa, ini pas gak ya? Oh iya, untuk teman-teman yang mau coba nyopot ini, mengganti ini, kita harus bisa ngukur namanya BCD. BCD itu ukuran ini, ukuran baut arm ini sama chainring. Ada yang 110, ada yang 104, ada yang 96, banyak. Tapi rata-rata kalau road bike itu 110 apa ya kalau nggak salah. Biasanya itu ada tulisannya. Oh ini ya 130, salah. Ini 130. Ini ada tulisan ini. 130, BCD 130. Nah, kalau dia sama itu berarti bisa dipasang bongkar. Cuman kita harus nyesuaiin jarak ini nanti, jarak BB dan ketebalan ketebalannya nih. Kalau ini kan cuma satu dia. Yuk kita copot dulu ya. Nah, udah akhirnya udah kecopot semua ya, teman-teman. Ini sudah kecopot semua. Nah, setelah kita udah kecopot semua ya, sekarang kita coba ukur BCD-nya ini. Ini BCD-nya tuh sama ya. Sama-sama 130. Nah, ini
Ini yang tadi ya, copotan yang sebelumnya. Dan yang ini ya, ini yang dari sini. Nah, copot semua nih. Terus oh ya, untuk teman-teman bautnya kita harus merhatiin juga bautnya. Ini kan rencana mau kita pasang single chain ring ya, mau kita taruh di sini. Nah, ini nih, jadi dia itu bisa pas ya. Nah, ini pas nih. Nah, tuh pas. Nanti jadi ini dibaut satu-satu nih. Nah, dibaut biar bisa nyatu begini ya. Udah. Terus tadi ini kan bautnya itu double ya, ada dua chainring ya di sisi luar dan dalam ya. Nah, ukuran baut itu juga harus diperhatikan, karena baut untuk single dan double itu beda. Ini bautnya ya. Nah ini bautnya. Nah, ini bautnya tuh lebih panjang yang double ya, daripada single itu lebih pendek. Jadi kalau misalnya kita mau masang baut tadi, kita harus tetap pakai yang ini baut pendek, karena kalau kita pakai yang panjang dia bakal oblak, nggak kenceng nanti dia. Oke, kita coba pasang. Kita coba pasang di posisi chainring ini di bagian sisi dalam ya, karena takutnya kalau crank yang tadinya triple dipasang sesuai sama posisinya itu, ini takutnya terlalu keluar. Jadi nanti kalau pas lagi kita pasang di sini, takutnya dia bakal los terus karena lompat. Nah, ini kita coba pasang. Oke, kita pasang ya. Kita ambil di sisi yang di dalam ya, sisi dalam. Bismillah. Coba. Oke. Nah, enaknya kalau punya crank arm yang ada bautnya. Nah, ini kita bisa custom sendiri ya. Kita bisa ganti-ganti chainring. Soalnya ini untuk sepeda lipat ya. Sepeda lipat itu kan kadang ada orang nih yang kurang kenceng, kok kayaknya nggak enak, ini terlalu ngiclip kan katanya. Nah, ini bisa kita coba pakai kayak gini kan. Ini fungsinya enaknya itu kalau crank armnya yang bautan itu kayak gini. Tapi sekarang udah banyak kok, murah-murah juga crank arm yang udah ada baut-bautnya, jadi kita bisa custom sendiri tuh. Nah, jadi harus diperhatikan ya baut, karena baut itu ada yang untuk baut triple, ada yang untuk double, ada yang untuk single. Jangan sampai kita salah baut. Kalau salah baut bisa oblak nanti takutnya. Ini harus kita kencengin dulu ya semuanya biar pas lagi. Banyak juga nih kejadian karena baut
chainring ini kurang kenceng, banyak kejadian yang dia itu lepas. Nah kalau udah lepas, bahaya, bisa nyelakain kita sendiri dan nyelakain orang lain juga. Kencengin baut ini secukupnya aja ya, jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendor. Oke, jadi kita sekarang mau nyoba ini BB-nya. Ini kotor karena nggak pernah dipakai juga sama orangnya, tapi insya Allah aman sih, tidak ada kita masukin. Wow, mantap sekali, bentuknya keren. Sekarang kita coba kira-kira mulus nggak ada ya. Wow, keren. Oke, sepertinya kita jadi pakai crank ini. Oke, kita lanjutkan, berarti kita mau pasang ini. Oke, kita mau pasang BB sebelahnya dulu ya. Nah, jadi kalau kita pakai BB Halotech 2 ini, itu tuh lebih enak ya, bongkarnya enak, masangnya juga enak, nggak perlu effort dan banyak kunci-kunci yang harus kita keluarin. Nah, kita cuma butuh satu kunci ini untuk buka BB dan kunci L. Kalau tadi banyak banget kuncinya. Wow, keren ya. Jadi gimana? Nah, oke, teman-teman, akhirnya udah jadi juga ya ini. Ya.
kita udah selesai mindahin cranksetnya, udah selesai mindahin cranknya, udah jadi kita yang tadinya triple jadi single. Nah yang ini yang tadi ini tinggal armnya yang tadi di sini, ini kita pindah, sekarang jadi hitam ya. Nah terus ini chainringnya, ada 3 tadi ya, 30, 39 sama 55. Oke, jadi ternyata tinggal plug and play karena kebetulan ukuran BCD nya itu sama. BCD nya itu ukuran dari baut ini ke sini ya, itu BCD nya sama semua. Dan yang chainring ini tadi bisa dimasukin ke sini langsung. Nah pas deh. Nah pas deh. Jadi teman-teman kalau kita mau ganti crank arm, yang sebenarnya hampir semuanya bisa ya, tapi tergantung kita nyesuaiin chainring dan armnya, dia ukurannya pas atau enggak. Yang paling gampang itu ngelihat BCD nya tadi. BCD itu adalah ukuran jarak lubang chainring ini antara lubang ini harus pas. Kalau misalnya kita dapat yang 110 sama 130, dia nggak bakal masuk. Begitu juga ada yang arm itu ada yang 4 lubang dan 5 lubang. Kadang ada juga yang sama-sama 5 lubang, itu tadi kalau dia 5 lubang tapi ukuran BCD nya ini nggak pas, ya dia nggak bakal masuk. Terus yang harus diperhatikan lagi kalau kita mau mindah crank arm, kita harus ngelihat panjang BB itu ini lebar BB dan dratnya. Tapi kebanyakan sekarang drat semua hampir sepeda dratnya itu sama ya, BB kotak sama Holotech itu sama, kecuali yang untuk crank karbon BB karbon itu udah beda cerita lagi nanti. Ini karena kebanyakan standar semua hampir sepeda tuh BB nya tuh ukurannya sama, diameternya hampir sama. Ukuran diameternya ini lubang ke dalam ini hampir sama. Jadi BB kotak dan BB Holotech itu hampir sama semua. Apalagi Shimano itu hampir sama semua. Tapi kita harus memperhatikan lebarnya. Lebar ini. Kalau BB kotak itu biasanya ada ukurannya di BB-nya, ada yang ini kayak ini 117, ada yang 110, ada yang 112. Banyak. Tapi kalau BB Holotech itu gampang, biasanya dia itu ada space ring spacernya, ada 3 biji ya ring spacer itu kita jadi kalau misalnya terlalu ke kanan kita tinggal ngurangin ring spacernya, pindah ke kiri, pokoknya semacam itu nanti ada lagi pembahasannya. Terus kita perhatikan untuk kemiringan ini juga, jadinya nanti kemiringan rantai. Dia kalau terlalu keluar atau terlalu ke dalam itu bisa bikin bahaya. Yaitu kalau misalnya dia jadi sering loss, kalau misalnya kena gronjal atau kita mindah gear, itu dia bisa loss sendiri karena kemiringannya itu tidak sesuai ya. Oke, mungkin itu aja sih ya. Dan inilah hasilnya. Nah biasanya dia kalau ini enggak pas begini, ini tuh dimundurin dia bisa loss deh. Nah ini enggak. Nah mau buat kayak gitu juga dia enggak bakal loss.
Oke, mungkin sampai situ aja teman-teman sharing-sharingnya. Jadi nanti siapa tahu ada yang mau ditanyain boleh di komen. Siapa tahu saya bisa membantu, apalagi kalau ada teman-teman yang mau ada masukan juga bisa ngasih komentar juga. Oke, terima kasih, dan saya rasa ini sukses. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.